Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkan Barakusuma dengan NIM akhiran 20. Jadi saya akan membuat video mengenai bagaimana cara menganalisis data menggunakan SPSS. Pertama kita buka SPSS, terus kita file, habis itu kita import filenya. Kita dari Excel. Terus kita masukkan datanya. Kita oke aja di sini di bagian redox and total dan juga available phosphat itu numerik dan juga skala. Untuk ulangan kita ganti ke string, oke aja. Kita langsung aja analisis kalau gitu. Kita klik analyze, parametric, kita pilih yang non parametric test, setelah itu legacy dialog dan satu sampel KS. Setelah itu kita select semua teman-teman, kita masukkan. Setelah ini kita klik OK aja. Dan di sini dapat dilihat untuk datanya bahwa nilai redoxnya sudah terdistribusi dengan normal karena sudah lebih dari 0,5, sedangkan N total masih di bawah 0,05 normal. Lalu untuk AVP, available phosphat, di bawah 0,5, eh, sehingga bisa dikatakan belum terdistribusi dengan normal. Maka dari itu kita harus transformasi datanya. Kita ke transform, compute variable, kita pilih. Kita tulis namanya N total 1. Kita ke rumus SQRT, kurung, begini kan, terus kita pilih N totalnya teman-teman. Ada bintang 2 habis itu ya. Kita setelah itu sebentar, bintang habis itu bintang dan 2. Ya oke aja. Di sini kebetulan udah berhasil, bisa dilihat. Ini ada N total 1. Lalu kita ulangi lagi buat yang lain. Ini P tersedia 1, SQRT juga teman-teman. Terus masukkan AVP-nya. Bintang. Kita klik OK. Ya, di sini udah terlihat teman-teman, ada P tersedianya di belakang ini. Setelah ini kita bisa cek ini udah terdistribusi dengan normal atau belum. Kita lihat analyze non parametric lagi. Non parametric, legacy dialog, satu sampel KS. Kita kembalikan dulu yang ini teman-teman, dan yang baru 2 ini kita masukkan, terus oke aja. Nanti keluar hasil analisisnya. Ini bisa terlihat teman-teman dengan Kolmogorov-Smirnov test. Ini buat N totalnya lagi dan lagi masih
di 0,06 teman-teman, dan di bawah 0,05 sehingga belum terdistribusi dengan normal. Lalu kita lanjut dengan Kruskal analis. Non parameter kita buka lagi. Independent sample kita yang pencet open depth fields. Use custom ini. Total. Total. Ya, dua-duanya aja teman-teman. Total dan per P tersedia. Redux juga deh. Lalu boleh kita tulis groupsnya, kita kombinasi ya teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini kita bisa langsung run. Oke, ini berdasarkan hasil dari Kruskal Analysis, kita lihat bahwa N total ini sudah terdistribusi dengan normal, nilai di atas 0,05. Ini 0,12. P tersedia, eh, ini juga udah 5,99, redoxnya udah 185 juga teman-teman. Nah, maka demikian karena nilai sudah lebih dari 0,05, dapat disimpulkan bahwasanya nilai N total itu N total, P tersedia dan juga redox sudah terdistribusi dengan formal sehingga tidak signifikan dengan kombinasi karena nilainya melebihi dari nilai galat 0,05. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya karena kita sudah melihat pengaruh kombinasi terhadap redox nitrogen dan juga P tersedia, maka kita akan melihat korelasinya bagaimana. Kita bisa analyze, correlate, terus eh bivariate yang kita pilih. Lah, terus kemudian kita masukkan saja redox and total dan P tersedia. Ya, kalau itu baru. Kita pastikan person dan juga to toilet teman-teman. Kita klik OK aja. Nah, ini merupakan hasil dari korelasinya. Bisa diimplementasikan bahwasanya nilai redox tidak berkorelasi dengan eh, nilai N total dan juga P tersedia. N total ini tidak berkorelasi dengan redox, namun berkorelasi dengan P tersedia. Dengan P tersedia tidak berkorelasi dengan redox, namun berkorelasi dengan N total. Seperti itu, teman-teman. Kita selanjutnya uji regresi. Kita grabs. Kita, ya, kita pilih grabs, terus legasi dialog. Skip dot. Terus kita pilih yang simple scatter, klik dua kali, define. Setelah itu kita masukkan nilai di aksesnya itu n total, x-nya itu redox. Kita klik OK aja. Nah, berikut adalah hasilnya teman-teman.
Bentar teman-teman. Nah, oke, di sini sudah terlihat chartnya seperti ini. Setelah itu, setelah kita klik dua kali, kita add, kita habis itu pencet add feed line add total. Kita pilih feed line-nya nanti kalau ada Rineal dengan persennya 95%. Nanti teman-teman ini kayaknya nggak kelihatan di share screen Zoom. Kita close dengan demikian. Dengan bersamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,76 minus 5,74 E dan 5X dengan nilai regresinya 0,041 teman-teman. Lalu kita lanjutkan untuk yang lain sama scatter dot simple scatter aja. Oke, tersedia ini naik terus redoxnya di bawah teman-teman. Kita klik OK aja. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita seperti tadi. Aduh, kita klik dua kali. Kalau udah edit seperti tadi. Kalau ada propertiesnya nanti tinggal di close saja karena udah sesuai. Nah, ini udah kelihatan teman-teman. Persamaannya itu Y sama dengan 3,95 dikurang 7,56 E min 4X dengan regresi linear 0,017. Ya, jadi kita pakai aplikasi R. Di sini kemarin kebetulan kita udah eh, apa namanya screen record teman-teman. Jadi caranya itu bentar kita ulang. Jadi kita import aja kalau udah kita from Excel kita udah masukkan ini udah pas lalu kita langsung aja masuk kita analisis dengan library terus diisi do bio research setelah itu library lagi dan Nortes nah itu kita select habis itu kita run aja teman-teman terus kita ketiga kalau udah kita lili tes habis itu eh, data praktikan baru teman-teman kalau udah kita pencet tanda dolar kita pilih yang redox habis itu kita pencet run setelah itu kita lanjut kita bisa lihat bahwasanya data redox ini masih di bawah 0,05 ya teman-teman jadi bisa disimpulkan bahwasanya tidak berdistribusi dengan normal setelah itu kita ulangi juga buat yang lain caranya sama namun setelah tanda dolar itu kita isi yang lain setelah itu kita cek yang end total kita lihat lagi buat yang end total ini masih sama ya teman-teman masih tidak berdistribusi dengan normal kita lili tes lagi yang terakhir buat uji terakhir di AVP setelah itu kita lihat AVP-nya lagi dan lagi masih di bawah 0 eh, 0,03 bisa disimpulkan bahwasanya data ini semuanya tidak berdistribusi dengan normal
berdasarkan hasil semua ini, eh, beberapa memang berdistribusi dengan normal, tapi kalau yang ini kebanyakan enggak. Nah, setelah itu, eh ntar kita transformasi datanya. eh kita pilih data praktikan, terus kita ketik redox new. Kita setelah itu kita klik tanda lebih kecil min 2 bintang, habis itu sqrt sqrt database-nya kita masukin data praktikan dan dolar lagi. Untuk database-nya kita pilih yang Redox juga. Udah, kalau udah kita lihat di data praktikan baru kelihatan itu udah ada Redox-nya. Lagi dan lagi sama seperti nomor 7. Ini kita ulangi untuk n total. Kita tulis n totalnya yang beda ya teman-teman. N total new, rumusnya masih sama. SQRT, S- SQRT, data praktikan baru, habis itu dolar redox. Kita masukkan, dolar n total yang ini. Totalnya nah udah ada, lagi kita ulangi di eh, untuk yang AVP atau P tersedia. P tersedia, habis itu kita masukkan aja SQRT, data SQRT, data praktikan. Terus dolar, habis itu masukin available fosfat. Kita lihat, sudah masuk, aman semua teman-teman. Setelah ini kita tes dengan Lili tes lagi. Lili tes data praktikan baru yang ini, dolar, dolar, habis itu kita masukkan yang udah kita transformasi tadi, redox new. Yang kedua juga sama untuk yang N total yang udah ditransformasi. Setelah itu yang ketiga lagi dan lagi buat P tersedia atau soluble fosfat. Udah yang tiga-tiganya ini kita seleksi dan juga run. Dan di sini kita bisa lihat bahwasanya nilai redox udah ini ya, udah di atas 0,5, dan untuk N total masih di bawah 0,05, dan P tersedia lagi dan lagi masih di bawah 0,05, sehingga tidak terdistribusi dengan normal. Disimpulkan bahwasanya N total dan juga P tersedia belum terdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita tes dengan kruskal test. Setelah itu masukkan uh, database-nya Redox New. Kemudian kita kasih garis tengah yang agak miring, terus tulis kombinasi. Setelah kombinasi, terus koma, data, yang itu kita pencet. Setelah itu data data ini dimasukkan. Habis itu di tanda tutup. Habis itu run aja. Untuk N total dan juga P tersedia bisa kita ulangi ya teman-teman. Ya, ini shortcutnya seperti ini. Bisa kita langsung anu aja. Copy, habis itu kita ganti N total. Habis itu yang terakhir buat yang P tersedia juga bisa seperti itu teman-teman. P tersedia.
Kalau udah semua tinggal kita run aja sih teman-teman. Kelihatan di sini kebanyakan bisa kita lihat kurang dari 0,05. Untuk yang redoxnya tersedia kombinasi ini eh, udah oke ya teman-teman. Untuk kita bisa sebelum kita lanjutkan kita bisa melihat teman-teman bahwasanya ini buat kombinasi berpengaruh nyata untuk N total sekarang masih di bawah 0,05 dan untuk Peters dia juga. Setelah itu kita lanjut aja dan tes dengan sebelumnya library FSA Visual dan tes Redox New kita masukkan kombinasi. Setelah itu kita koma, habis itu klik data, habis itu data praktik kan tadi, habis itu kita koma. Ya ini setelah data praktikan kita data. Setelah itu koma metode metode dan juga tanda petik Bonferroni. Nah, gini kita run aja teman-teman. eh Kita bisa lihat bahwasanya adjustnya di satu. Jadi kalau misal lebih dari satu, itu terlihat bahwasanya eh, tidak mempengaruhi kombinasinya teman-teman. Sehingga antar perlakuan ini tidak berbeda signifikan. Kita ulangi untuk apakah ada perbedaan signifikan dari N total atau P tersedia pada perlakuan kombinasi. Kita langsung aja ya tadi teman-teman shortcutnya seperti ini. N totalnya kita lihat bahwasanya buat yang N total ini masih sama kebanyakan di atas 0,5 0,05 sehingga tidak berbeda signifikan. Yang ketiga eh, terakhir P tersedia kita tes. Malah ini terlihat bahwasanya P adjustnya di atas 0,05 sehingga kita lihat satu sehingga ini di atas 0,05 sehingga tidak signifikan. Selanjutnya kita tes korelasi teman-teman. Kita ketik korelasi tanda lebih kecil min core yang core test itu data di situ dolar redox kita masukkan redoxnya di situ koma data lagi habis itu dolar dan n total yang baru. Udah, kita bawain dulu kita ketik print itu korelasi dari ini ada sedikit kesalahan teman-teman.
Bentar teman-teman. Coba lagi. Nah, ini udah terlihat teman-teman. Bahwasanya disimpulkan bahwasanya redox dan juga total ini tidak berbeda signifikan sih, karena korelasinya juga minus. Selanjutnya untuk yang lain kita coba juga teman-teman. Caranya sama, hanya bagian database praktikan ini bisa ganti untuk redox dengan Peters ya, lagi dan lagi korelasinya minus ya teman-teman. Ya, ini udah bisa teman-teman buat yang redox dan juga P tersedia. Korelasinya masih minus juga. Dan yang terakhir kita ulangi buat P tersedia dengan N total. Ya kan? Kalau dan juga P tersedia eh, tidak berbeda signifikan jadi ya teman-teman. Dan korelasinya ini korelasi yang sedang baik karena data tidak menunjukkan tanda min teman-teman. Selanjutnya kita membuat regresi linear dengan kita menginstal GGBB dan juga Gigi PMICC. Kita lihat tuh install package, kita klik GGBB dan juga kita tunggu sampai selesai teman-teman. Kita download habis itu nanti yang Gigi PMISC. Kita tunggu lagi dan lagi. Oh, aduh. Hmm. Kalau udah kita uji dengan stick library library kita pilih. Kalau udah kita ketik library, habis itu kita masukkan gigi plot 2. Setelah itu lanjut bawahnya library, diisi gigi pp
setelah GGBB, setelah itu bawahnya library dengan GGPIMSC, GGPIMSC. Ya, ini setelah itu yang bawah kita tulis ggplot, yang ggplot biasa. Di situ kita data praktikan. Setelah data praktikan, eh, kita koma AS, habis itu dalamnya X sama dengan data praktikan. Praktikan dolar untuk yang redoxnya, dolar redoxnya. Setelah itu, koma Y sama dengan sama data praktikan, tapi dolarnya kita yang total total se- setelah itu keluar dari ini apa, tutup kurung yang kanan sendiri, kita plus, habis itu paste dari juknis, copy. Di situ kita paste, di situ kita run aja teman-teman. Ini ada sedikit error. Ada sedikit error teman-teman kemarin. Eh, nah langsung udah ini bisa eh, terlihat bahasanya bentuk. Nah ini udah lagi teman-teman, bagian dari redox. Regresinya 0,04 dan juga Y sama dengan 0,779 min 0,00113 X dengan koefisien determinasi 0,04 teman-teman. Dengan cara yang sama kita bisa masukkan yang lain. Oke, kalau udah kita run, udah. Ya, kita lihat bahwasanya P tersedia bersamaannya berkorelasi secara negatif atau lemah terhadap redox dengan koefisien determinasi 0,03. Selanjutnya kita akan coba untuk yang total juga ya teman-teman. Kalau udah kita tinggal run aja ya. Nah, dilihat di sini bahwasanya eh, yang total berkorelasi positif terhadap nilai P tersedia dengan koefisien determinasi 0,1. Baik, sekian pengerjaan, rancangan, dan percobaan yang sudah saya lakukan kemarin melalui aplikasi SPSS dan juga RStudio. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan yang saya lakukan dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.